This universe is only one of an infinite number. One of an infinite. Open your eyes. Hello Brovers, kita lanjutin lagi breakdown dari TV spot Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pada breakdown kali ini gue nggak hanya bahas TV spotnya aja, tapi juga sekalian bocoran-bocoran dari beberapa akun Twitter terpercaya yang baru aja mengkonfirmasi tentang karakter apa aja yang kemungkinan besar jadi cameo di film Doctor Strange 2 ini. Kalau untuk Illuminati sendiri kita nggak usah hiraukan lagi, itu udah legit banget dan emang udah dikonfirmasi sama beberapa akun kalau anggota Illuminati itu cukup berperan penting. Jadi mereka nggak hanya sekedar cameo aja. Nah, tapi di TV spot kali ini juga nggak kalah penting karena terdapat beberapa adegan sepersekian detik yang ternyata menjadi poin-poin penting filmnya nanti. Sebelum mulai kayaknya akan gue kasih teks spoiler warning karena bocoran yang udah mendekati perilisan film itu biasanya benar-benar kenceng cuy. Mungkin sengaja ya gitu kan tim Marvel bikin kayak marketing kayak begini buat membangun hype gitu kan. Tapi buat kalian yang ingin merasakan cinema experience yang mantap, mendingan bersabar aja tunggu filmnya aja rilis ya. Untuk kalian yang orangnya penasaran edan dan gak masalah soal bocoran, ya udah kita mulai aja. Ini dia breakdown TV spot dan juga penjelasan bocoran Doctor Strange in the Multiverse of Madness. And welcome back to Clip on X Breakdown. Adegan TV spot dibuka dengan logo Marvel Studio yang terpecah menjadi beberapa versi. Ada yang versi Sony, ada yang versi Marvel Fox, ada juga versi Marvel Studio tapi yang zaman sebelum-sebelumnya itu. Dan versi yang terbarunya juga ada. Untuk refleksi Marvel Sony ini kita masih belum tahu referensinya ke karakter siapa yang bakal muncul. Apa jangan-jangan Tobey? Tapi kayaknya Tobey nggak muncul deh, ya nggak sih? Karena nggak ada hubungannya juga cuy sama Tobey. Untuk Marvel Fox sendiri ya udah terkonfirmasi ya, ada Profesor X dan bisa aja ada mutant-mutant yang lainnya juga, dan jadi sudah bukan rahasia lagi kalau soal X-Men Maya. Kemudian berlanjut pada dialog dari Ancient One saat ia menjelaskan soal betapa luasnya alam semesta ini, bahkan ada semesta lain yang berjalan beriringan dengan semesta kita. This is universe is only one of an infinite number. This universe is only one of an infinite number. One of an infinite. Open your eyes. He looks all right to me. You think you know how the world works? This universe is only one of an infinite number. Dialog ini dibarengin dengan adegan Doctor Strange yang terlihat terkejut melihat sesuatu. Kayaknya ini tuh adegan saat dia pertama kali bertemu dengan Gargantos. Atau bisa aja ini adegan pertama kalinya Doctor Strange berada di universe lain dan kita nggak tahu lah ya. Pokoknya intinya ini kayaknya adegan di awal-awal film deh. Kemudian diperlihatkan Defender Strange yang sedang menahan si Torak di sebuah dimensi yang dimana nanti Doctor Strange itu mencari Book of Vishanti-nya ya di dimensi ini. Akan tetapi kalau kita perhatikan terdapat perbedaan antara adegan sebelumnya dengan adegan yang ini, dimana kita bisa lihat warna sihir yang digunakan oleh Defender Strange itu berwarna kayak putih bercahaya gitu, sedangkan warna sihir sebelumnya seperti warna sihir yang biasa digunakan Doctor Strange saja gitu, yang kayak oranye-oranye berkilau gitu. Dari sini lu akan sadar kalau ternyata sosok Defender Strange ini menggunakan sihir dari Book of Vishanti, makanya dia bisa memiliki sihir cahaya. Ekspresi dari Defender Strange di sini juga berbeda dari yang sebelumnya. Kalau yang ini dia lebih pasrah akan keadaan, yang berarti adegan yang sebelumnya itu bisa aja adalah adegan palsu yang diciptakan untuk mengecoh para fans agar mereka tidak mulai mengetahui cerita aslinya. Adegan berikutnya kita diperlihatkan Sinister Strange yang berada di Sanctum Sanctorum miliknya. Sepertinya adegan ini adalah adegan menjelang pertarungan dengan Doctor Strange MCU. Kita juga diperlihatkan Doctor Strange versi MCU yang menghadiri acara pernikahan Christine Palmer dan juga Doctor Strange MCU yang sedang berada di laboratorium markas Illuminati.
Baru deh kita diperlihatkan mata Wanda yang sudah menyala menandakan bahwa sihir Darkhold-nya sudah mencapai titik yang cukup tinggi mungkin ya. Sekilas ini memang sangat mirip seperti yang ada di series WandaVision. Kemudian transisi cepat dengan memperlihatkan mata seseorang yang hendak dilempar oleh sesuatu. Kayaknya ini tuh patung ya nggak sih? Kita bisa lihat dari pantulan pupil matanya dia kayak dilempar patung gitu. Dan pelaku utamanya ya jelas pastinya Wanda. Tapi yang jadi pertanyaan adalah matanya siapakah ini? Karena kalau kita perhatikan terdapat beberapa kerutan di sekitar matanya seperti layaknya pria tua. Kalau Doctor Strange kayaknya nggak mungkin ya. Wong atau Mordo juga kayaknya nggak mungkin. Apa jangan-jangan ini adalah mata dari salah satu anggota Illuminati? Kalau mau logik lagi karena matanya terlihat seperti mata pria tua, apa jangan-jangan ini adalah matanya Profesor X? Bisa jadi kayak begitu. Kemudian dilanjut dengan Doctor Strange yang terlempar bersama America Chavez ke sebuah dimensi yang membuat Doctor Strange dan America Chavez terbelah menjadi dadu. Kemudian berlanjut diperlihatkan Doctor Strange yang berada di sebuah universe yang terlihat hendak hancur. Bisa aja ini adalah universe tempat Sinister Strange berada. Tapi gua mau kalian fokus pada Cloak of Levitation milik Doctor Strange. Pada adegan ini terlihat sudah ditambal dengan kain berwarna biru, sedangkan ketika kita lanjut ke adegan berikutnya kita akan sadar kalau Doctor Strange itu sempat mengalami beberapa kerusakan di bagian Cloak of Levitation-nya. Ini mengkonfirmasi teori kita kalau Doctor Strange yang ada kain birunya ini bukanlah variant, melainkan Doctor Strange yang selama ini kita lihat di MCU, namun hanya saja dia mengalami battle damage dengan Wanda mungkin, dan akhirnya Cloak of Levitation itu ditambal pakai kain berwarna biru. Mungkin bagian dari bajunya kan juga warna biru ya, disobek gitu terus akhirnya ditempel, bisa aja gitu. Berarti adegan Doctor Strange yang berada di universe yang hendak hancur ini adalah adegan yang mungkin saja terjadi sebelum Doctor Strange berada di sebuah universe yang mungkin aja ada patung Supreme Strange yang mengorbankan nyawanya demi menjentikan jari untuk kalahkan Thanos. Jadi terbalik gitu ya, bukan Iron Man. Kalau kita perhatikan universe yang disinggahi oleh Doctor Strange itu memang terlihat mirip dengan universe yang menjadi tempat Supreme Strange berada. Kemudian berlanjut pada Wanda Maximoff dengan dua versi yang berbeda. Yang pertama adalah Wanda Maximoff sebagai Scarlet Witch di MCU, sedangkan yang satu lagi itu adalah Wanda Maximoff variant yang berada di universe Illuminati kemudian dirasuki oleh Scarlet Witch MCU. Kita juga dapat refleksi mata dari Scarlet Witch yang sepertinya dia berada di markas Illuminati. Kalau kita perhatikan pantulan pupil matanya itu terlihat sama seperti yang ada di trailer sebelumnya ataupun di adegan yang tadi. Beda orangnya aja emang, tapi tempatnya kemungkinan sama, masih berada di markas Illuminati juga. Kita juga diperlihatkan Wanda Maximoff yang baru saja masuk ke markas Illuminati. Kayaknya ini udah di dekat jajaran kursi itu ya, karena dia udah berlumuran oli dan darah. Dan ya, ternyata yang berlumuran di wajah Wanda itu adalah oli dari Ultron Sentry. Adegan Wanda memecahkan kepala Ultron Sentry ini menjadi adegan callback saat Wanda itu menarik inti di dada Ultron pada Avengers Age of Ultron, karena ya Ultron itu membunuh si Pietro Maximoff. Ini menunjukkan bahwa Scarlet Witch itu memang punya pengalaman yang sangat buruk sekali dengan Ultron, meskipun yang ini hanyalah sebatas pasukan biasa. Kita juga kembali diperlihatkan ledakan besar di Illuminati yang dipicu dari pertarungan Scarlet Witch dengan Maria Rambeau, ataupun bisa aja Superior Iron Man ataupun Iron Lad, entahlah. Tapi gue yakin, seyakin-yakinnya ini tuh Maria Rambeau. Kita juga dapat adegan baru saat America Chavez dikejar oleh Gargantos. Adegan ini menjadi konfirmasi bahwa Gargantos datang bukan untuk menghancurkan kota, tapi ia datang untuk mengincar America Chavez. Jelas adegan ini jadi konfirmasi ya bahwa sosok Wanda itu beneran incer America Chavez sebagai target agar kekuatannya itu bisa dihisap dan Wanda bisa bepergian ke berbagai universe menggunakan kekuatan Chavez itu dan menjemput anak-anaknya yaitu Billy dan Tommy. Untungnya pas banget Doctor Strange itu datang selamatin America Chavez kala itu. Dilanjut dengan Doctor Strange yang menghadap kepada Illuminati dan Mordo itu sudah terkonfirmasi ya bahwa dia ini ada di salah satu kursi Illuminati menggantikan
menggantikan Doctor Strange di universe itu. Mordo juga bilang kalau perhitungan dari Doctor Strange sudah lama tertunda dan di sini Doctor Strange akan dieksekusi. Mungkin peraturan pada Illuminati itu semua orang yang mengacaukan multiverse harus mati karena itu bisa mengakibatkan ketidakstabilan multiverse. Tugas ini sebenarnya mirip seperti TVA yang menangkap varian dan menghancurkan cabang universe yang tercipta gara-gara paradoks. Disebutnya sih Nexus Event ya, cuman sebenarnya itu tuh paradoks ciptaan Marvel aja, disebutnya jadi Nexus Event gitu. Namun karena sekarang sudah pecah secret timeline-nya gitu kan, maka kini tiap universe mempunyai petugas untuk mengurus perihal multiverse ini dan salah satunya adalah Illuminati. Di satu sisi kita juga awalnya mengira apakah ini ternyata ulah Kang the Conqueror yang sudah mulai mengacak-ngacak multiverse gitu ya. Bisa saja begitu. Kita juga diperlihatkan varian dari Christine Palmer yang berada di dimensi tempat Book of Vishanti berada. Karena kan emang doi itu ikut ya sama Chavez di adegan TV spot sebelumnya juga udah ada. Adegan TV spot ditutup dengan Doctor Strange yang bertarung di kamar Touch. Sekarang kita masuk ke pembahasan bocoran-bocoran yang baru banget muncul di Twitter. Seperti biasa sumber kita selalu dari My Time to Shine Hello. Karena doi kalau kasih bocoran legit parah, apalagi pas No Way Home kemarin. Terlebih lagi ini tuh sudah mendekati perilisan filmnya, jadi wajar sudah mulai banyak bocoran. Gue kasih teks spoiler warning sekali lagi karena ini bener-bener spoiler konten, jadi tolong disikapi secara bijak. Bocoran pertama itu tweetnya yang bertuliskan konfirmasi dari My Time to Shine Hello yang dimana dia secara tegas bilang kalau Charlize Theron itu akan berperan sebagai Clea, sedangkan Christine Palmer variant itu hanya sebatas nurse aja di gedung Illuminati. Clea ini memang sempat dirumorkan bakalan muncul juga di film Doctor Strange 2. Terlebih lagi sosok Clea sebenarnya memang selalu berhubungan dengan Doctor Strange yang notabene mereka itu sama-sama penyihir namun beda kapasitasnya aja. Nah, sosok Clea ini sudah dikonfirmasi ya kalau dia itu diperankan oleh Charlize Theron. Mungkin buat yang nggak tahu Charlize Theron itu siapa gitu ya, lu ingat-ingat Cyper aja dah di Fast and Furious. Nah, itu Charlize Theron dah gitu aja. Bocoran berikutnya itu berupa konfirmasi lagi dari My Time to Shine Hello yang menegaskan tidak ada Loki ataupun yang berasal dari series Loki itu hadir di Doctor Strange 2 nanti. Jadi kalian gak usah berkecil hati karena sebenarnya Loki itu bakal ada season 2 nanti. Jadi mendingan tunggu aja kelanjutan kasusnya di series Disney Plus. Tapi yang jelas Loki gak bakal hadir di Doctor Strange 2. Bocoran berikutnya datang dari My Time to Shine Hello lagi yang mengkonfirmasi bahwa Ghost Rider beneran bakal muncul di film Doctor Strange 2 ini. Tapi dia gak bisa kasih konfirmasi atau gak bisa kasih tahu kalau Ghost Rider yang versi mana nih yang muncul, yang versi Nicolas Cage atau yang versi Gabriel Luna. Untuk aktor dari Nicolas Cage sendiri sebenarnya udah konfirmasi kalau dia itu katanya nggak ada di Doctor Strange. Berarti yang muncul itu mungkin hanya sebagai perwujudan CGI-nya aja. Jadi Ghost Rider itu nggak bakal berubah jadi orang gitu cuy, cukup jadi CGI-nya aja. Terus juga rumor sebelumnya memang mengatakan kalau Ghost Rider itu katanya baru terbebas dari penjara spiritual. Buat yang nggak tahu, penjara spiritual tuh mirip-mirip kayak penjara yang ada di Asgard dulu buat mengurung Loki. Kira-kira seperti itu. Masih belum jelas peran Ghost Rider ini bakal kayak gimana. Apakah cameo asal lewat aja atau justru bakal punya peran yang cukup penting atau berguna. Sejauh ini My Time to Shine Hello baru konfirmasi dia itu hadir, tapi belum ketahuan versi yang mana nih yang hadir. Yang dari Agent of S.H.I.E.L.D. atau dari film solonya yang diproduksi Sony. Bocoran rumor berikutnya itu tentang Deadpool yang nanti dia katanya bakalan dapat adegan roasting sebagai cameo di mana dia ini nanti bakal menghina-hina Profesor X yang mati berkali-kali di berbagai macam film. Masih belum jelas Deadpool ini bakalan kayak gimana nasib cameo-nya atau jangan-jangan dapat peran penting atau gimana kita nggak tahu, tapi yang jelas untuk adegan roasting Deadpool sudah lumayan kuat. Kalau memang Deadpool datang untuk roasting aja ya nggak masalah juga gitu kan, lagian hubungan dia apa sama Doctor Strange gitu cuy. Kalau Ghost Rider mah ya ada hubungannya cuy, karena dia kan anggota Midnight Suns dan Doctor Strange itu salah satu anggota Midnight Suns juga, jadi masih itulah, masih ada koneksi lah gitu kan. Kalau Deadpool kan anjing random pisan. Untuk Deadpool sendiri mungkin menurut gua kayaknya untuk ngedongkrak views aja biar pada ikutan hype gitu ya, mungkin gitu ujung-ujungnya.
Untuk sejauh ini kita baru dapat bocoran kayak gitu aja dari akun-akun terpercaya. Tapi balik lagi, yang namanya rumor bocoran itu bisa aja tiba-tiba di-cut atau nggak hadir di filmnya. Kenapa kok gue bisa bilang begitu? Karena Doctor Strange 2 itu reshoot gede-gedean. Kita nggak tahu yang dibocorkan itu adalah adegan dari syuting lama atau yang syuting baru dan bakal tayang gitu ya. Kalaupun misalkan nggak ada pas di bioskop, kemungkinan besarnya mungkin masuk deleted scene ya nggak sih? Dan satu lagi, menurut gue wajar ya kayaknya dikasih PG-13 karena Deadpool itu cuman datang buat roasting aja, nggak melakukan adegan brutal seperti yang dirumorkan gitu. Namun walaupun begitu, menurut gua sih kayaknya tipe filmnya tuh nanti kayaknya bakal kayak Infinity War nggak sih, yang bener-bener dijor-jorin banget gitu nonstop karena durasinya cuma 2 jam pas untuk film dengan topik multiverse cuy. Gua agak-agak ngeri-ngeri sedep gitu, takutnya endingnya tuh bakal kayak ngegantung gitu di Infinity War kan. Infinity War kan anjir ngegantung kata edan gitu anjir, di ghosting setahun, apalagi cameo-nya kan banyak banget. Ngerinya tuh takutnya ya adegan cameo-nya tuh menutupi keseruan cerita asli dari filmnya, menurut gue sih gitu. Tapi ya gimana nantilah, kita lihat aja filmnya nanti. Tapi kalau untuk sinematografi menurut gue kayak bagus banget sinematografinya, karena dari TV spot, teaser, trailer, anjir sinematografinya keren banget Sam Raimi. Seperti biasa kita adain segmen bacol dulu, bacain komentar lu dari mulai postingan yang baru aja gue post kemarin ya. Komentar pertama dari Rexa NC. Gua ada teori jorok, mungkinkah Ancient One menjadi villain? Secara Doctor Strange, Wong, Mordo punya, dan varian mereka nggak terbatas juga. Kalau Dark Ancient One, tapi meskipun bukan villain, masa sih nggak ada sama sekali gitu ya Ancient One di movie ini? Oke, nggak mungkin kan semua Ancient One mati semua di setiap universe. Oh iya bener juga ya anjir. Masa iya nggak ada Ancient One versi jahatnya nggak sih? Masa Ancient One di setiap universe baik semua? Kan nggak mungkin ya nggak sih? Apalagi ada dialognya Ancient One kan, walaupun itu dialog lama gitu ya, cuman bisa aja lo referensinya ke arah sana. Dari Damn Boy, gue tuh berharap banget ada superior Iron Man. Nggak apa-apa kalau screen time-nya pendek atau panjang, yang penting ada. Oh iya, menurut gue sih udah pasti ada sih. Masa ya Ultron Sentry sama Iron Legend-nya ini ada tapi penciptanya tuh nggak ada gitu kan, aneh malah cuy. Dari Rizal Yunus, berharap si DP ini muncul sebagai cameo, lebih-lebih dia pindah sana sini pakai jam punya Cable. Cable itu bukannya jamnya time travel ya? Oke. Berharap kemunculan dia akan membuat heboh seisi bioskop. Tapi kalau menurut gua Cable itu jamnya time travel kan, dan akhirnya mungkin aja ya kalau dihubung-hubungin sama Marvel Studio gitu, ya sistemnya jadi bikin Nexus event kali gara-gara Deadpool ini time travel. Mungkin bisa aja kayak gitu. Dari Dimas, kalau gua sih 50-50 ya, soalnya karena teori gua jadi percaya gitu, tapi satu sisi gue juga nggak percaya. Nah kalau emang nggak muncul ya nggak apa-apa sih, karena kan ceritanya fokus ke Doctor Strange ya. Iya bener, terlebih lagi durasinya tuh cuma 2 jam gitu, jadi jangan terkecoh gitu lah. Harus fokus ke Doctor Strange dulu nih, kelarin dulu masalahnya, baru urus cameo-cameonya ya nggak sih, harusnya gitu nggak sih. Dari Gibran Yudhistira, gue berharap movie-nya nggak nanggung ya, dan bisa klimaks walaupun terlihat durasinya sangat singkat, tapi bisa jadi Marvel sengaja bikin film ini nanggung biar bisa dilanjutin di film lain kayaknya gitu sih kata gua. Jadi film Doctor Strange 2 ini cuma buat setup cerita MCU ke depannya gitu sih kata gua. Oh iya bisa aja kayak gitu. Iya menurut gua bener kan. Banyak yang berteori kayak gini kayak Infinity War kan. Soalnya durasinya cuma 2 jam cuy. Kayak maksud gua anjir 2 jam cepetan sih anjir. Tenet aja yang sistemnya bukan multiverse, Tenet tuh, film Tenet tuh ya gak sih, durasinya kan lama tuh. Masa ini durasi yang kasusnya tuh lebih gede gitu kan, multiverse gitu, tapi durasi 2 jam anjir. Dari Yoga Maulana, udah gak sabar lihat roastingnya si Abang Deadpool lagi, dan kalau bisa ya adegannya tuh ada lagi sih selain itu. Oke. Tapi kalau gue sih nggak berharap ya, yang penting cameo aja sih, cameo roasting udah cabut udah nggak apa-apa bro amat, yang penting permasalahan si Wanda ini kelar dulu ya nggak sih. Dari Agustri Pamungkas, menurut gua Deadpool itu muncul pas post credit scene yang nanti dia bakal di MCU. Itu menurut gua iya sih, kayaknya emang bakal dia pindah ya kayaknya ke MCU gitu, mungkin sih kayak gitu ya. Yang terakhir dari Force, Bang kalau Deadpool muncul apakah bisa bertemu dengan Wanda dan melawan Wanda, atau dia hanya numpang lewat doang kayak Ultraman Zero nih? Iya, kayaknya cuma numpang lewat doang ya, cuma buat ngedongkrak views aja biar banyak gitu viewsnya mungkin. Tapi setahu
gue kayaknya udah bagus deh filmnya. Gue yakin bagus sih, orang direkturnya Sam Raimi, ya nggak sih? Oke, itu tadi adalah segmen bacol. Udah mulai oke nih teorinya, udah mulai masuk akal, dan teori joroknya tuh nggak di luar nalar gitu, masih berhubungan dengan otak gitu. Jadi masih enak lah untuk dibacanya gitu. Dan untuk nextnya silahkan berteori lagi. Kalau mau masuk konten bacol, masuknya ke postingan gua ya, karena di situ gua sebelum upload video nih, misalkan skrip udah jadi, ya gua tunggu dulu nih sama lu pada buat komentar-komentar dulu di postingan gua yang baru gitu, yang terbaru. Dan akhirnya kalau misalkan udah lumayan banyak gitu ya, dan akhirnya gua saring-saring, gua masukin ke konten kayak gitu. Jadi begitu aja ya TV Spot Breakdown dan juga beberapa bocoran serta konten bacol untuk Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kita akan lanjut lagi karena bakal ada TV Spot lagi. Gue yakin TV Spotnya bakal terus jor-joran sampai filmnya rilis nanti. Oke? Gue Kleponex pamit undur diri, and I'll come see you next time.